Aku mau ini. Siang-siang. Pak, ada yang bisa saya bantu? Ternyata kamu, lama tak jumpa ya. Kamu Yoki? Maaf, orang sibuk mudah lupa. Biasa, orang yang tidak penting, besoknya langsung lupa. Ini pacarku. Kamu datang sendiri? Lihat, cincin. Bercanda, aku banyak yang suka kok. Pacarku, muda sukses dan tampan. Sudah kubilang gak mau beli, dipaksa beliin. Perhiasan di rumah udah 8 laci. Jangan nakal-nakal dong. Tolongin dong. Udah, gak usah beli ya, sayang. Hubungan kami terlalu mesra, gak tahan deh. Kamu jalan dulu ya, kami duluan. Siang-siang. Meninggalkanku, kamu menyesal? Maaf ya, tadi merepotkan. Gak apa-apa. Nona Lee, Ada apa? selama ini kamu sendirian aja? Bisa dibilang begitu. Kamu nggak ada yang mau bilang? Kamu udah ngikutin aku sepanjang jalan. Nggak ada yang mau tanya? Mengingat kondisimu, kejadian hari ini gak aku kurangi nilainya. Sama seperti yang digosipkan. Kamu beneran bukan manusia. Yang siang tadi, mantan pacarku. Kebetulan masuk toko yang sama. Aku lagi sial. Kamu juga lagi sial. Tapi, kamu gak kayak orang yang peduli sama mantan. Beda. Dia cinta pertamaku. Waktu umur 16, Yoki nembak aku. Dia kasih aku buku, Hati, karya Xiang Yushushi. Bilang semoga aku terima bukunya. Sekalian terima dia. Aku setuju. Waktu ujian seni aku sibuk banget, waktu luang. Yang paling sering ketemu bukan orang tua, bukan Weiwei, tapi Yoki. Dulu dia beneran suka sama aku. Kencan pertama. Aku sengaja datang lebih awal mau kasih kejutan, malah bikin dia berlari dengan tengah-tengah. Siap. Takut aku menunggu. Akhirnya kau datang. Jujur saja, di depan taman. Saat lihat dia berlari ke sini, aku langsung mikir. Meski orang ini nanti gak punya apa-apa, aku tetap mau nikah. Tapi ternyata, dari kelas 1 SMA sampai tahun 3 kuliah, 5 tahun penuh, dia selingkuh tiap tahun.
ada yang kasih tahu, baru aku sadar. Dia kasih setiap orang satu buku hati. Bedanya, aku yang pertama. Tapi bukan satu-satunya. Dan bukan yang terakhir. Yoki, kau berani selingkuh. Jangan dari omongan mereka, oke? Dah, putus. Siang-siang. Jadi hari ini kau cuma mau pakai aku buat balas dendam sama dia? Ini darurat. Cewek cantik kasih ciuman. Untung banget kan? Tapi aku gak benci dia. Cuma sadar satu hal. Kalau kesetiaan selalu dikhianati. Ngapain juga aku setia banget? Cinta buat aku harus satu-satunya. Karyawan biasa gak pantas hidup. Bos Jin, tolongin aku dong. Aku udah sedih begini, masa gak mau tolong? Oke, kalau budget kalian terbatas. Aku rekomendasikan pabrik yang lebih kecil. Lebih cocok buat kalian. Beneran? Makasih, Bos Jin. Nona Li, Bu pemilik, 2 hari lalu pesan sampul di sini. Sampai sekarang belum selesai. Telepon gak diangkat. Terpaksa aku datang langsung. sampul ya? Jadwal lagi padat banget. Pesanan kalian tunggu dulu. Waktu bayar uang muka dulu. Omonganmu beda. Uang muka urusan sendiri, bisnis urusan sendiri. Gak ada yang bisnis kayak gini. Janjimu gak ditepati. Aku memang bisnis kayak gini. Kalau buru-buru, bukan gak ada jalan. Tambahin duit. Aku bikin selesai sesuai jadwal. Tambah duit? Berapa? Gak banyak. Cuma 60.000. Kamu enak aja minta segitu. Wei, kamu gak tahu. Aku datang ke toko abal-abal. Bikin kesel banget. Ada apa? Gak ada. Kalau gitu aku gak bisa ngobrol dulu. Lagi sibuk nih. Nanti kita ngobrol lagi. Ada masalah apa? Percetakan yang kamu rekomendasikan tiba-tiba naikin harga. Makanya aku cari kamu buat minta tolong. Nona Li, ada masalah apa di sini? Bos Jin, lihat, sekarang pesanan banyak banget. Jadwal penuh, tenaga kerja juga kurang. Jadi tolong ngerti kondisi kami. Kasih tambahan dikit lah. Industri besar, pesaing banyak. Selain produk kalian berkualitas, kejujuran juga penting. Baik sebagai orang maupun bisnis, harus pegang janji. Baru pabrik kalian bisa makin berkembang. Aku gak mau denger omongan orang kaya. Intinya, kalau gak bayar, aku gak mau setuju. Oke, kalau gitu dia gak butuh jasa kalian lagi. Kamu kembalikan uang muka dia sepenuhnya. Kalau nggak, tindakan kalian begini. Aku lihat pabrik kalian bisa tahan berapa lama. Kita pergi. Aku akan cariin percetakan, terus aku awasin sendiri. Kalau gitu aku harus traktir Bos Jin makan. Biar berterima kasih. Boleh. Tapi lepasin tangan dulu. Pelit banget. Aku akan suruh pekerja di bawah. Buru-buru selesaikan buat kalian. Kalau gitu merepotkannya. Masih. Bos Jin, Nyonya Jin, hati-hati di jalan. Kamu salah paham. Aku bukan. Ayo pergi. Bos Jin, kebetulan banget.
Bos Jin. Li Xiang, kamu kenapa di sini? Ya pasti nyari percetakan dong. Sebenarnya, wakil pemimpin redaksi Li yang tangani cetak ulang ini. Waktunya udah mau habis. Kok kamu tidak ada kabar sama sekali? Aku pikir, tidak mungkin mempengaruhi pre-order kedua perusahaan. Jadi, aku bertindak sendiri, menghubungi percetakan ini. Li Xiang, kamu ini benar-benar. Kalau sendiri tidak bisa, juga tidak bilang-bilang. Untung aku selalu perhatikan, kalau tidak akibatnya. Wah, pimpinan redaksi benar-benar bersusah payah. Tidak susah. Tapi, ada beberapa hal yang kamu kurang paham. Percetakan sebesar ini, mereka punya jadwal sendiri. Bukan mau masuk, langsung bisa ditambahkan. Jadi, hari ini aku menyarankanmu. Lebih baik jangan buang-buang tenaga. Ternyata begitu, aku takut mengganggu pre-order kedua. Aku terpaksa mencoba. Untung hari ini aku datang. Om, aku dan supervisor di sini. Dulu pernah kuliah bersama, jadi aku masih bisa bicara sedikit. Pimpinan redaksi, jaringanmu luas sekali. Lumayanlah. Tapi, mungkin, buatmu repot datang sia-sia. Terima kasih Xiao Li. Utamanya berkat bantuan Bos Jin. Kalau bukan bantuannya, mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu? Benar kan, pimpinan redaksi? Kamu cuma bisa andalkan pria, kan? Karena kamu tidak layak. Plot balas dendam ini seru tidak? Bos Jin, hati-hati di jalan. Rapat hari ini sampai di sini, semuanya pulang atur jadwal. Li Xiang, kamu tunggu sebentar. Sekarang kerja di perusahaan bagaimana? Masih senang? Bagus-bagus saja. Kamu masih muda, punya pacar tidak? Jangan tegang, kita cuma ngobrol santai. Bos, aku sebelumnya mungkin ada beberapa tindakan tidak pantas. Tapi tidak mempengaruhi kerja. Aku pasti perhatikan. Aku bukan maksud itu. Kamu dan Bos Jin dari Huano, hubungannya baik kan? Masalah pendanaan perusahaan kita terus terhambat. Bagaimana kalau urusan ini diserahkan padamu? Kamu juga anggota perusahaan, harusnya ikut berusaha. Jangan menolak lagi. Bos, kami tidak akrab. Paling cuma kebetulan bertemu. Tapi Bos Jin bilang, kalian teman. Dengar-dengar kami sangat akrab. Dengar-dengar kami masih berteman. Kok kamu sembarangan bilang ke orang lain? Ini apa maksudnya? Jangan-jangan. Dia nggak cuma mau jadi teman aja. Memang gaya dia banget sih. Kurang 5 poin. Tapi dia nih sama aku. Udahlah, ditambah 10 poin deh. Tolong atur kata-katamu. Heh, masa antara teman tolong-menolong? Harus traktir makan sih. Kok selalu makan aja sih? Emang gak ada kerjaan lain? Terus ngapain kita? Cewek ini terlalu gampangan ya. Harus dikurangin poinnya. Pagi. Xiangji. Xiangji. Lu bilang, ini namanya ketiban sial nggak sih? Gak usah, aku beneran alergi sama itu. Baru hilang baunya, udah datang lagi. Siang Jie, bunga yang baru dikirim. Taruh sini aja. Diam sini ngapain? Balik kerja sana.
Chuan. Lu lagi isengin aku ya? Aku kenapa? Lu tiap hari kirim bunga lili. Gila lu ya. Gak suka? Kalau gak suka ya buang aja. Buang apaan? Lu tiap hari kirim bunga. Bosku tiap hari anterin sendiri. Berani aku buang. Aku? Lu lagi main sulap-sulapannya. Aku lagi main tipu-tipuan, sindir-sindiran. Gila lu. Sama siapa? Ngapain? Ada apa? Siang-siang, gimana nih? Perusahaan Jin Sichuan nggak tertarik sama proyek kecil ginian. Masih ada aku. Bos Jin, mau kemana? Rapat nih, aku mau ngomong. Tunggu dulu aku selesai ngomong. Mata lu ngapain? Aku aja belum ngomel. Lu udah 7 hari racunin aku sendiri. Racun? Racun apaan? Lili beracun. Aku yang alergi sama lili. Di meja kerja dikasih lili beracun selama 7 hari. Lihat nih aku, udah mau gila. Tagihan rumah sakitku, lu yang bayar. Cukup nggak 50.000? Tunggu dulu. Belum selesai hitungnya. Masih ada biaya kerugian mental. Biaya kehilangan pendapatan, biaya susah tidur. Intinya mahal banget. Mahal sampai kamu nggak sanggup bayar. Ada keperluan apa? Langsung aja bilang. Nah, mengingat kita berteman. Aku nggak minta ganti rugi uang lagi. Kamu investasiin toko kue buat Wewe aja. Nggak bisa. Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Itu 2 hal yang beda, jangan dicampur. Aku harus bertanggung jawab buat perusahaan. Menurutku itu hal yang sama. Bos Jin, Ningmeng ganti agensi baru. Kontrak sama perusahaan film mau mereka batalkan. mungkin cari pengganti. Oke, keluar. Ningmeng, aku kenal, bisa aku urusin. Kamu bisa urusin? Iya, aku dulu pernah kerja sama-sama Ningmeng. Tapi, dia kurang ajar juga sama Bos Jin. Diajak jadi brand ambassador nggak mau datang. Kurang sopan banget. Menurutku kamu yang lebih kurang ajar. Aku? Kurang ajar gimana? Gini aja, kamu investasiin aku urusin brand ambassador buat kamu. Tukar sumber daya. Boleh. Tapi toko fisik nggak bisa jadi proyek ventura perusahaan. Bisa aku danain pribadi. Wah, makasih Bos Jin, dewa penyelamat. Halo, Halo kak, kakiku patah, cepetan ke sini. di mana? Sirkuit Chenghua. Bos Jin, Kakinya patah? Aku cuma butuh bantuanmu. Kalau enggak, kamu nggak peduli aku. Kak, proyek yang dikasih ke sekretaris buat kamu lihat, udah dilihat? Belum. Linran beneran butuh uang cepat. Tolongin dong. Bukan? Kenapa kalian mikir investasi langsung ke aku? Apa karena kalian pikir aku pasti bantu? Iya. Bos Jin, saya rasa Anda pasti tertarik. Sirkuit ini punyaku, kakek beli 10 tahun lalu lewat lelang. Waktu itu Huanwo juga ikut tender. Tapi nggak menang. Harga asli untukmu. Bagaimana? Tanah ini tidak sesuai harapan, turunkan sepertiga harganya. Baru aku pertimbangkan. Sepertiga? Kamu kira aku tidak tahu harga, bisa ditipu begitu? Cari orang lain saja, kalau bisa. Begini saja. Kita adu balap. Kalau kamu menang, harga terserah kamu. Kalau aku menang, Aku beli harga asli. Oke.
Lumayan juga. Sedikit rindu suasana balapan dulu. Kenapa suka Tang Weiwei? Tang Weiwei, aku rasa dia bagus. Calon yang cocok untuk dinikahi. Tapi karena dia menolakku, aku tidak akan ganggu dia lagi. Tenang saja. Bos Jin, cinta itu bukan soal matematika yang nilainya tinggi banyak, tapi yang bikin hati berdebar hanya satu. Bos Jin. Endorsemenmu. Proyek investasimu. Wah, Bos Jin, efisien banget. Makasih ya. Sekarang cuma ucapan doang. Lalu, ada ucapan terima kasih yang spesial? Terima kasih atas bantuan Bos Jin. Malam ini ada rencana apa? Gaya hidup bebas, minus 50 poin. Cara khusus, minus 50 poin. Bicara dong. Tidak ada rencana. Kamu ada ide? Karena kamu yang usul, malam ini kita makan malam bareng ya. Oke. Halo, Halo Wewe, lagi apa? Malam ini ada waktu? Malam ini, kita traktir Bos Jin makannya. Soalnya dia investor. gak keberatan aku bawa ekor? Tentu saja boleh. Nanti aku kirim alamat restoran ke kamu ya. Kenapa dia yang ada di sini? Aku kira yang kamu bawa itu Lingran. Sulit untuk dijelaskan sebentar saja. Aku harus ke toko untuk tanda tangan kontrak. Tapi dia terus mengikuti aku. Cepat bantu aku cari cara untuk lepas dari dia. Tenang saja. Xiao Jin, kamu biasanya sudah banyak latihan kan? Cukup biasa saja. Kan aku sudah bilang kamu lebih kuat daripada anak muda Limran itu. Tapi kalau dibanding sama kakak ini, kamu masih harus banyak belajar, paham kan? Sudah, jangan peduli dia latihan apa tidak. Yang jelas dia lebih ganteng daripada kamu. Kita berdua bicara kenapa kamu ikut campur? Xiao Jin, kamu masih lajang kan? Iya. Dia bukan cuma masih lajang, dia juga pernah ngejar Weiwei loh. Gini loh, Weiwei adalah orang yang menurut dia satu-satunya cewek yang dapat nilai lebih dari 80, kan? Tidak begitu kok. Masih pernah ngejar Weiwei loh. Tidak. Itu bagus sekali. Aku juga rasa kamu orang yang bagus loh. Zichuan, nanti setelah ini kita bicara lebih panjang ya? Baik. Ayo Kak Sepupu, aku buatkan kamu air. Baik, terima kasih banyak. Maaf ya maaf, cepat lap saja. Kak, bajunya kotor. Cepat sana. Cepat sana cuci saja. Zichuan, tunggu aku ya. Baik. Dadah, dadah, silakan pergi, silakan. Dadah. Di mana Weiwei? Dia sudah pergi. Sudah pergi. Bukannya kalian sudah memblokir kartu Weiwei? Tidak izinkan dia buka toko? Kebetulan aku dapat uang. Ini bos besar yang memberinya investasi. Penjahat hanya bisa mendorong jalannya cerita. Protagonis selalu menuju cahaya. Ku beritahu ya, lebih baik kamu hemat tenang saja. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Aku sudah mengerti sekarang. Adiknya baik-baik saja, malah dijadikan buruk oleh orang seperti kamu. Teman-teman yang tidak baik. Buka toko kue adalah kegiatan komersial yang sudah melalui penilaian risiko. Tidak ada yang salah. Aku tidak peduli.
Kalau hari ini adikku tidak dikembalikan, kita belum selesai. Kalau tidak aku akan terus nempel dan ganggu kamu setiap hari. Banyak yang nempel sama aku. Giliranmu kapan? Lagian aku kan mantan pacarmu sehari. Bicara yang sopan dong. Jangan cari gara-gara. Dulu kan kamu yang nembak aku, terus aku tolak. Lagi pula, laki-laki yang berhubungan sama Weiwei, aku enggak akan sentuh. Oke? Tolong ingat itu. Sebenarnya aku dan Tang Weiwei tidak terlalu kenal. Lampunya sudah siap semua kan? Sebentar lagi selesai. Masih berapa lama bisa mulai? 5 menit. Oke, cepat ya. Jaga kondisi. Oke, Sudah capek-capek. Xiangjie. Cek gambarnya. Baik. Baiklah. Kamu udah menjadikan aku sayang. Kalau kamu memang segitu malunya, kamu bisa ke Aku nggak kenal Weiwei. toko kue Weiwei buat inspeksi. Kamu tahu istilah menutupi sesuatu yang jelas? Minggir, minggir. Minggir. Apa? Makasih ya. Maaf ya. Semuanya hati-hati ya, jangan sampai nabrak orang. Siap, Xiangjie. Nona Li kalau kerja ternyata sangat serius dan bertanggung jawab. Kamu ngintip seharian, ternyata cuma mau evaluasi kinerja. Kenapa? Nilainya berapa? Lulus. Aku bukan maksud nilai kerjamu, tapi nilai totalmu. Nona Li. Bagaimana kalau kita coba pacaran? Halo kak, Halo, kamu lagi ngapain? Lagi ngerjain PR. kak, aku kangen banget sama kamu. Kalau gitu nanti malam ketemu di tempat biasa ya. Bawa PRMU. Aku bantu ngerjain. Oke, makasih Xiangjie. Kalau gitu nanti malam ketemu ya. Bos Jin, lihat enggak? Dunia ini penuh pria. Aku tak kekurangan dan tak tertarik. Main tebak-tebakan dengan mantan pacar sahabatku? Tak perlu. Dan, maaf jujur ya. Yang kau suka cuma angkanya, bukan aku. Sudah mulai? Siang Jia. Sudah siap. Sudah selesai. Oke. Sujian, hebat juga kau. Weiwei punya kakak seperti kau. Benar-benar sial. Masih sempat main game di sini? Kerja dong. Sangat menyebalkan. Jujur. Tambah 10 poin. Bos Jin, data yang Anda minta. Duduklah. Katakan, apa aku terlalu fokus pada angka? Yang B ini. Jelas tak sebaik A. Menurutmu, dalam situasi apa? Orang akan memilih B? Mata tertutup lemak babi. Data B memang buruk, banyak kekurangan, banyak masalah. Sungguh, tak cocok untuk menikah atau pacaran. Tapi menurutku, Pemretli sangat lucu dan baik. Asal Anda senang. Itu, Bos Jin, waktunya hampir habis. Aku tunggu di mobil dulu. Bos Jin. Lihat ini. Rencana produk baru ini, kita bicarakan nanti. Hari ini aku datang untuk menyarankan, tokomu dari buka sampai sekarang. Aku harap kau segera jual, hentikan kerugian. Sudah seburuk itu?
asisten uang sudah riset pasar, dan analisis prospek masa depan tokomu ini. Situasinya mungkin lebih buruk dari yang kau bayangkan. Mau dengar? Bos Jin, kita bicara di luar saja. Aku tak ingin dia tahu. Baik. Linran, tolong jaga tokoku. Oke. Saat buka dulu, memang sangat berdampak pada kami. Tapi aku sedang kembangkan dessert penyembuh. Asal gimmicknya sukses, pasti masih ada kesempatan. Bos Jin, aku ingin bertahan dulu. Itu kan Xiao Tang? Keluar dengan pacarnya? Bukan tante. Apa yang malu-maluin sih? Beneran bukan, dia bos aku. Sayang banget, kalian berdua kelihatannya cocok banget. Bos besar, coba pertimbangin Xiao Tang kami dong. Tante salah sangka. Tante makan dulu ya. Aku ajak kamu lihat-lihat sekitar lagi. Target audiens utama kami, yaitu kampus dan food street dekat sini. Tante, Mana cocoknya mereka? Aku rasa cocok banget, nggak menurutmu? Halo, Halo Weiwei. Lagi ngapain? Jalan-jalan yuk. Weiwei. 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 Kamu udah diam di telepon 3 menit. Tang Weiwei, kamu lagi ngapain sih? hukum buaya bilang, kalau seekor buaya gigit kakimu, kamu coba lepaskan kakimu pakai tangan. Dia bakal gigit kaki dan tanganmu sekaligus. Semakin kamu berjuang, semakin banyak dia gigit. Jadi kalau ada buaya gigit kakimu, satu-satunya solusi, yaitu mengorbankan kaki itu. Buaya apa sih? Siang-siang, apa aku harus tutup toko kue ini? Dia kayak buaya itu. Semakin aku berjuang, semakin sakit dia gigit. Weiwei, kamu lagi ada masalah ya? Sejak aku putusin buka toko kue, hidupku penuh rintangan. Semua orang gak dukung. Susah payah buka. Omsetnya jelek lagi. Pengunjungnya dikit banget. Jin Zichuan juga suruh aku berhenti secepatnya. Weiwei, aku ingat psikologi kalian ada beberapa kalimat gini. Kalau kamu percaya banget sama sesuatu, akan terwujud. Kalau kamu punya harapan, sangat kuat pada sesuatu yang kamu harapkan akan muncul. Menurutmu, apa yang kukatakan benar? Hukum keyakinan dan hukum harapan. Ya, kalau di dunia ini, satu-satunya orang yang takkan mengkhianatimu hanya dirimu sendiri. Kenapa kamu tak coba? Percaya pada dirimu sendiri? Oke, aku paham. Terima kasih ya. Ngapain bilang terima kasih sama aku? Mau digebukin ya? Sana, baik-baik. Pria brengsek yang nakal sama Weiwei. Bos Jin, proyek R yang kita tangani sebelumnya. Sudah berakhir. Sekarang panggilkan teman dari divisi PR ke sini. Aku ada urusan mendesak. Bos Jin. Baik. Teks Bos Jin. Bos Jin. Teks Bos Jin. Pergilah.
Wei Wei, akhir-akhir ini Lisia mencarimu? Barusan lewat telepon. Kenapa? Dia lagi bad mood? Enggak kok. Dia hapus kontak aku, telepon juga nggak diangkat. Kalian berdua bertengkar ya? Atau kamu ngomong sesuatu yang salah? Wei Wei, bisa nggak kamu bantu bilang ke dia? Kami berdua sebenarnya nggak ada apa-apa. Apaan sih? Dia selalu khawatir sama yang disebut pria sahabat. Jadi kupikir, masalah dan hambatan terbesar antara kami berdua mungkin adalah kamu. Hambatan di antara kalian. Aku? Sebagai seorang ahli psikologi, suka sama Li Xiang. Kamu pasti tahu kan? Kalau gitu aku pergi dulu, terima kasih. Oke, hati-hati di jalan. Wei Wei, dengerin ya, kamu bakal tenar nih. Ah, jangan deh. Toko desertmu sudah 3 minggu berturut-turut trending di kota. Omzetmu nanti minimal nambah 1 angka 0. Sampul majalah perusahaan kami sudah fix. Sampulnya? Iya, bukannya di sini beberapa hari lalu ada satu varian. Dessert awan gelap yang langsung viral semalaman. Saya di kantor kami kok. Sudah mengusulkan pemotretan sampul yang berfokus pada toko kue. Bos kami sudah setuju. Pemotretan dan pengambilan gambar akan dilakukan di sini bulan September. Beneran nih? September itu emas buat sampul majalah. Lokasinya di toko kue. Tentu saja, berkat rekomendasi kuat saya. Lagi pula kue-kue di tempatmu viral banget. Pasti oke. Semuanya berjalan lancar. Dengar-dengar di sini banyak food blogger ya. Sering datang buat konten. Kalau dulu waktu baru buka udah kayak gini, mungkin kejadian selanjutnya nggak bakal terjadi. Udahlah, jangan dipikirin. Oh ya, pemotretan kita jadwalkan Sabtu depan. Oke buatmu? Ada yang perlu saya siapin. Nggak banyak. Cuma, kalau ada menu baru, kasih tahu saya, kirimkan menunya. Nanti saya ajukan ke bagian promosi. Menu baru belum keluar. Tapi kamu bisa coba dulu. Gak apa-apa, yang kamu buat enak semua kok. Kelihatannya aja udah menarik. Oke, kamu sibuk dulu ya. Saya duluan. Kirim menunya ya. Bos Jin, mau apa lagi? Udah selesai? Ayo naik. Hari ini nggak sibuk? Perusahaanmu lagi sepi ya? Makasih perhatiannya, perusahaan saya baik-baik aja. Bukan, maksudnya kamu udah ngikutin saya 3 bulan. Cuma buat minta balikin WhatsApp? Toko Tang Wei Wei nggak dijual. Jadi alasan kamu hapus WhatsApp saya nggak valid. Nggak valid gimana? Saya mau hapus, ada masalah? Alasanmu nggak logis sama sekali. Hari ini luang? Makan bareng yuk. Makan apa yang enak? Kamu pasti suka. Mengingat kamu semangat banget. Diterima. Ayo. Nonton TV? Iya, si aktor ini terlalu pengecut. Ngejar cueknya sampai 10 episode belum dapat juga. Payah banget, benar-benar payah. Ngejar cewek malah dikira ngejar sahabatnya. Kasih bunga aja bisa salah jenis. Hari ini paling lucu, kencan ketiga, ngajak makan malah. Kakak, kamu ini CEO perusahaan multinasional? Atau koki kepala restoran rantai? Kalau aku pasti udah. Kalau kamu bakal gimana? Enggak apa-apa. Aku nggak nonton lagi, nggak seru. Nonton. Aku tanya kamu. Kenapa dia ngejar-ngejar terus nggak dapat? Mungkin kurang jelas, kurang langsung, kurang nendang. Udahlah, nggak nonton lagi, beneran nggak seru. Terlalu pengecut. Kerjaan belakangan ini lumayan capek. Pagi, siang, pagi. Siap. Pagi.
Xianji. Ada apa nih? Sepertinya liftnya rusak. Ada orang di luar? Ada orang di luar nggak? Jangan panik, sebentar lagi pasti baik. Maaf. Lift kami mengalami gangguan, sudah mulai diperbaiki. Tolong tunggu sebentar. Bisa lepasin tangan nggak? Aku ada yang mau bilang. Aku bukan yang ngejar Wei Wei. Aku nggak kenal dekat sama dia. Kamu bilang apa? Aku bukan yang ngejar Tang Wei Wei. Bukan juga cowoknya teman dekat kamu, aku suka sama kamu. Aku mau ngejar kamu. Nyawa orang dipertaruhkan, gila ya kamu, ngomong ginian. Jawabnya nggak nyambung, nilai bakal dipotong, ulangi lagi. Bisa jatuh lagi nih. Jadi jawabanmu apa? Berhasil keluar dulu, baru aku kasih tahu. Keluar kamu bakal terima aku? Iya, keluar aku terima kamu. Jangan lupa yang barusan kamu bilang. Kamu baik-baik aja? Baik-baik aja. Kamu kok bisa datang? Demi kamu, aku bahkan udah resign. Utang budi segede ini, gimana mau balas? Apa? Jangan minum lagi, kamu udah mabuk. Sini. Kamu lagi ada masalah nggak sih belakangan ini? Semua gara-gara Nona yang itu. Bolak-balik nyusahin, kejelek-jelekin, nyalahin aku. Aku terpaksa resign deh. Meski lagi ada masalah. Nggak boleh minum sendirian gitu. Kalau ada kesulitan apapun, aku akan temenin kamu hadapin. Wah, Bos Jin, ada apa nih datang ke sini? Beberapa hari lalu aku minta bantuan asisten redaktur kamu, Nona Li Xiangli, buat ngurus sesuatu. Ternyata malah bikin dia resign. Coba lihat ini. Pemimpin redaksi yang di perusahaanmu terima suap. Masukin orang yang gak layak ke majalah. Lalu pakai cara gak benar, fitnah dan tekan rekan kerja. Nimpain kesalahannya sendiri ke rekan kerja yang gak bersalah. Tutup-tutupi atas, bohongin bawah. Bos Chen, kalau nggak mau ini keluar di koran, mending cepat ditangani. Ini, kami yang kurang teliti, Bos Jin. Ini pasti kami selidiki dengan ketat. Dalam 2 hari ini, aku mau lihat hasil penanganannya. Sama surat pengangkatan kembali Li Xiang. Kalau nggak ada lagi, aku duluan ya. Kok kita kesini? Sampai sana kamu akan tahu. Bos Jin. Kakak, mau ngapain sih? Kan Nona yang itu. Suka banget ngomongin hubungan kita berdua. Sekarang kita mau Xianji, Bos Jin. bikin hubungan itu jadi nyata. Hubungan apaan sih? Ya hubungan yang gak normal lah. Kayaknya buku ini judulnya, CEO Dingin dan Editor Cantik. Halo, Nona Yang. Halusinasi nih. Salah kamar. Pemimpin redaksi yang udah resign karena masalah waktu. Dekorasinya di sini belum diganti. Resign? Dia susah-susah ngusir aku. Malah resign sendiri?
Dia gila ya. Oh iya, kantor ini mulai sekarang jadi punyamu. Kebahagiaan datang tiba-tiba. Aku pusing nih. Lucu banget sih. Li Xiang, Ada apa? maukah kamu jadi pacarku? Kamu sudah mengikutiku sepanjang jalan. Nggak ada yang mau ditanya? Mengingat kondisimu. Hari ini aku nggak kurangi poinmu. Kalau begitu, urusan lain darinya juga nggak perlu kamu tangani. Kamu kembalikan uang muka itu tanpa potongan. Kalau tidak, tindakanmu ini. Aku lihat saja pabrikmu ini bisa bertahan berapa lama. Bukan poin kerjamu yang aku maksud, tapi total poinmu. Mari kita coba pacaran. Gimana nih? Kayaknya, aku beneran suka sama dia. Karena kamu tanya dengan tulus. Aku. Coba deh. Minum teh. Biluo Chun. Hari ini beda ya, cuma minum nggak makan. Makan. Pelayan. Pesan 1 kue kacang hijau. Oke, Bos besar, cara kamu berhenti bicara lucu banget. Makasih sayang. Siang-siang. Kayaknya sekarang kamu harusnya fokus pada kencan kita. Aku di sini. Maksudmu apa? Suruh aku hapus teman? Aku udah pisahin kamu ke kolam ikan sendiri. Kamu bebas di kamar single. Urus aja sebelah berapa orang yang berdesakan di satu kolam. Hari ini omonganmu kok aneh-aneh? Yang baik ya? Kita nonton opera. Barusan ada yang kasih 2 tiket opera. Aku tolak semua. Akhir pekan nonton sama kamu. Senang nggak? Cantik banget. Aku mau yang ini. Oke.
Puas? Lumayanlah. Halo, Kak Wei Wei, cepetan, aku ajak kamu ke suatu tempat. Cepat, Kemana? sampai sana baru tahu, ayo, Pelan-pelan. cepetan jalan. Mau kemana sih? Dengerin ya, sampai sana baru tahu, cepetan. Ayo, ayo. Wewe. Nak, ayah tidak bisa menjagamu lagi. Tapi, ayah sudah menemukan orang yang akan menggantikan aku menjagamu. Wewe, kamu harus bahagia ya. Wewe. Ayo pergi. Ayo pergi. Kak Wei Wei, Kak Ran, semoga kalian bahagia. "28 tahun yang lalu, kamu datang ke dunia ini. 6 tahun kemudian, aku mengikuti langkahmu. Datang ke dunia ini juga. Kita tumbuh dewasa bersama. Marah untuk pertama kali. Linran, bisakah kamu serius sedikit? Apakah kamu sudah bisa menulis kata ini? Lihat sendiri bagaimana tulisanmu. Tulis ulang. Jatuh cinta untuk pertama kali. Berhenti. Ciuman pertama kali. Apa yang kamu lakukan? Cuma ada nyamuk di wajahmu. Kamu itu nyamuknya kan? Banyak sekali hal pertama yang kita lewati bersama. Kamu yang membuatku menjadi orang yang lebih baik. Jadi aku berharap nanti, semua hal baru di dunia ini bisa kita jelajahi bersama. Dari kehidupan sehari-hari, sampai seluruh sisa hidup. Musim demi musim. Selalu sama seperti awal. Tang Wei Wei, nikah dengan aku. Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia.
bangun dulu dong. Kesepian eksistensial adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Antara diri individu dengan makhluk hidup lainnya. Wei, sudah sampai saat ini loh. Kenapa kamu masih menghafal teori sih? Banyak orang membangun hubungan intim dengan pasangannya untuk lari dari kecemasan akan kesepian yang mendasar. Tapi jika aku bersedia menerima lamaranmu, hanya ada satu alasannya, yaitu aku cinta kamu. Kamu berani sekali bawa aku ke sini. Waktu kecil kalau lagi nggak senang, aku pasti ke sini. Dan bengkel ini sekarang kerja sama dengan Huano, jadi aku harus ajak pemiliknya pamitan sama mobil ini. Wewe, jangan takut. Semua dimulai lagi dari awal. Aku di sini. Lagi pula, aku udah punya keluarga. Olahraga ekstrim kayak gini nggak cocok buatku lagi. Olahraga ekstremku ke depannya cuma terbatas sama kamu. Oh iya, aku ingat sesuatu. Waktu ulang tahunmu, kan aku bilang lagi di perpustakaan? Sebenarnya, aku lagi balapan di sini. Linran, masih berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Nah itu harus kamu cari tahu sendiri seumur hidupmu.